Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Laila Fatmawati selaku dosen mata kuliah materi pembelajaran IPS SD serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu di kesempatan ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah suku Baduy. Sebelumnya, perkenalkan saya Adlina Fatni Nabila selaku moderator dari kelompok 4 akan memandu jalannya diskusi. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Miftahul Gina Hoirunisa dan Alen Safitri. Asal-usul suku Baduy. Sebutan suku Baduy menurut cerita adalah asalnya dari kata Badui, yakni sebutan dari golongan atau kaum Islam yang maksudnya karena suku itu tidak mau mengikuti dan taat kepada ajaran agama Islam. Sedangkan di Saudi Arabia, golongan yang seperti itu disebut Badui. Maksudnya golongan yang membangkang, tidak mau tunduk dan sulit diatur sehingga dari sebutan Badui inilah menjadi sebutan suku Baduy. Suku Baduy terbagi menjadi 3. Yang pertama, suku Baduy dalam. Yang kedua, suku Baduy Panamping. Yang ketiga, suku Baduy Muslim. Bahasa suku Baduy. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Sunda berdialek Baduy dengan ciri-ciri tidak memiliki tinggi rendah, kosakata tersendiri, aksen tinggi dalam laku kalimat. Orang Baduy tidak mengenal tulisan. Penyaluran budaya melalui tradisi lisan. Letak geografis suku Baduy. Lokasi Baduy terletak di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Wilayah orang Baduy, yakni Desa Kanekes, luasnya 5.101,85 hektar, yang sebelumnya lebih luas, yang meliputi beberapa kecamatan. Namun dipersempit oleh Kesultanan Banten yang beragama Islam dari masa ke masa. Mata pencaharian suku Baduy. Orang Baduy tak terpisahkan dari padi dan ditanam menurut ketentuan Karuhun, yakni ditanam di lahan kering atau huma dan 1 kali dalam 1 tahun. Padi tidak boleh dijual sebagai pemenuhan biaya. Orang Baduy berdagang buah-buahan dan tanaman jenis lain, pakaian, dan lain-lain. Organisasi sosial di suku Baduy terbagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok kekerabatan, yang kedua, kelompok teritorial, dan yang ketiga, kelompok kepemimpinan. Keyakinan dalam suku Baduy. Dasar religi Baduy, penghormatan roh nenek moyang, dan kepercayaan kepada satu kuasa, Barata Tunggal atau Sunda Wiwitan. Lalu orientasi. Kegiatan keagamaan ditujukan dengan pikukuh atau penjelmaan, manifestasi, pelaksanaan dari adat dan agama Sunda Wiwitan. Pikukuh antara lain memelihara sasaka pusaka buana, sasaka domas, bertapa bagi kesejahteraan dunia, berbakti pada Dewi Padi, memuji nenek moyang, dan lain-lain. Konsep karuhun bagi masyarakat Baduy yang menjelma untuk menengok keturunannya yang dikenal sebagai Guryang Sang Hyang. Kepercayaan Baduy. Titik bumi awal terletak di sasaka pusaka buana. Konsep buana sebagai permulaan dan akhir kehidupan, yakni buana luhur yang dijaga ambu luhur, buana tengah yang dijaga ambu tengah, buana handap yang dijaga ambu rarang. Upacara. Yang pertama, mengawinkan Sayang Asri, Dewi Tanam Padi. Yang kedua, Mujadi Sasaka Pusaka Buana. Yang ketiga, Waroge atau Pratanam Padi. Yang keempat, upacara kematian dari mulai memandikan sampai penguburan. Kesenian dan kerajinan. Pada Baduy Tangtu dilarang memakai pakaian dari luar, namun di Penamping diperkenankan.
Wanita Baduy adalah penenun, mereka menggunakan serat teruk dan benang kapas. Hasilnya selain dipakai sendiri juga dijual. Musik dianggap penting dalam beberapa upacara, yakni angklung, suling bambu, karinding, rendo, dan lain-lain. Dalam penghormatan pada Nyi Sri adalah dengan pantun, diiringi angklung dan suling serta toleot. Sistem pengetahuan di suku Baduy. Pengetahuan orang Baduy tentang alam dan tumbuh-tumbuhan dan binatang cukup luas. Padi lokal suku Baduy tidak ditemukan di daerah lain seperti pare race, pare sampai, pare berem, pare budes, dan Baduy mengenal sedikitnya 21 jenis pisang, kurang lebih 73 jenis tanaman golongan buah, sayur, dan lain-lain. Padi bagi orang Baduy diberlakukan seperti layaknya manusia, yakni dipelihara dan diobati. Orang Baduy tidak menggunakan racun, dan orang Baduy tidak memburu hewan kecuali untuk upacara keagamaan. Kebudayaan. Berbagai gejala perubahan berlangsung pada masyarakat Baduy dalam kurun waktu panjang. Dari zaman Hindu-Buddha, Islamisasi, kolonial Belanda, masa kemerdekaan, dan pengaruh masa kini. Pengaruh luar terhadap orang Baduy melalui perjalanan sejarah merupakan sejumlah proses adaptasi yang justru mengekalkan keberadaan mereka di daerah itu. Garna 1989. Kontak mula dunia luar, di mana tradisi megalitik dan konsep animisme mendukung agama Sunda wiwitan, sedang pengaruh Hindu menambah sebutan Batara Tunggal. Untuk menyebut Batara Tunggal, kadang-kadang disebut Pangeran, Gusti, yang memperlihatkan penyesuaian dengan sebutan Tuhan oleh orang Sunda Islam. Gejala perubahan lebih tinggi frekuensinya pada Baduy penamping ketimbang Baduy Tangtu yang relatif konservatif atau ortodoks. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.